Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Semoga hari ini saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, ada banyak orang berbicara tentang investasi. Nah, investasi sering diidentikan dengan upaya dari orang-orang berkecukupan atau orang kaya untuk menanamkan modal sehingga uangnya tidak sia-sia, tidak mandek, tapi berkembang ke sana kemari dan bisa berlipat-lipat. Tetapi sebenarnya investasi bukan hanya urusan orang yang punya uang banyak, tapi juga orang kecil pun bisa mengelola keuangannya dengan prinsip yang benar untuk menyiapkan masa depannya, dan itu juga boleh tetap diberi nama investasi. Di dalam kehidupan kita sebenarnya kalau kita mau jujur, setiap orang juga memerlukan masa depan karena itu tidak ada kecualinya satupun. Semua orang juga perlu memikirkan investasi, terlebih untuk memikirkan masa depannya, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengisahkan bendahara yang dikatakan tidak jujur. Kenapa dikatakan tidak jujur? Kita tidak punya catatan bahwa dia mencuri ini atau mencuri itu, tidak. Tetapi dikatakan bahwa dia menghambur-hamburkan uang tuannya. Nah, menghambur-hamburkan ini bisa bermacam-macam alasan, entah itu karena memang boros atau memang memberi kepada orang-orang yang orang lain merasa nggak seharusnya dia diberi, juga kadang seperti itu. Nah, tetapi dia harus memikul satu konsekuensi bahwa dia akan dipecat oleh tuannya. Dikatakan tuannya akan memecat dia, tetapi juga bagi dia pasti akan jadi pemikiran berat, bagaimana ini kalau aku dipecat. Dikatakan mengemis aku malu, mencangkul aku tidak bisa. Karena itu apa yang dia lakukan? Dia memanggil setiap orang yang berhutang dan kemudian diminta untuk menandatangani surat hutang, baik gandum, minyak ataupun rupanya pada waktu itu memang bukan hanya uang tetapi juga kebutuhan pokok yang sering dihutang, dan itu diminta untuk melipatkan surat utangnya itu. Artinya dia diberi kesempatan lebih, orang itu memberi kesempatan lebih kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya supaya begitu dia memang dikeluarkan dari sang tuan itu, kemudian ada orang-orang lain yang akan menampung dia. Kelicikan ini dipuji oleh sang tuan. Bendahara yang tidak jujur itu dikatakan telah menjadi bendahara yang cerdik dan membuat tuannya ini begitu mengaguminya. Kata-kata mengagumi bendahara yang tidak jujur sebenarnya sekarang agak riskan, apalagi kalau dikatakan kepada anak kecil. Jangan-jangan dikira setiap orang diizinkan untuk tidak jujur. Tetapi maksud di dalam kitab suci tadi harus dilihat dari awal, bahwa ketidakjujurannya itu dalam arti bahwa dia menghamburkan uang yang kadang mungkin juga tidak terlalu jelas, tetapi tangkapan saya, orang ini menghamburkan uang untuk kemurahan. Saudaraku sekalian yang terkasih, berbicara tentang kemurahan hati, rupanya inilah trik orang ini yang kemudian juga sang tuan atau Yesus yang menceritakan ini juga dengan penuh kekaguman. Artinya apa? Artinya setiap kita juga diharapkan menjadi cerdik. Cerdik dalam arti apa? Mampu melihat masa depan. Dan masa depan seperti apa? Masa depan yang diwarnai investasi kebaikan terhadap sesama. Investasi dengan cara murah hati terhadap orang lain. Hari-hari ini kita ada di dalam liturgi menjelang perayaan akhir tahun liturgi kita yang akan dipuncai dengan perayaan Kristus Raja semesta alam. Kita diajak untuk melihat ke depan jauh,
apa yang mesti dilakukan manusia, baik untuk hidup di dunia ini maupun hidup nantinya. Nah, dalam konteks ini kita juga merenungkan ini, untuk hidup saat ini, untuk hidup masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Investasi apa yang mau kita buat? Kebaikan hati terhadap orang lain seperti apa yang mau kita buat? Kemurahan hati seperti apa yang mau kita tunjukkan? Inilah pertanyaan kita semua. Harapannya Sang Tuhan yang sedang menguji kita ini memang Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita pun menjadi murah hati, suatu ketika Tuhan juga melihat bahwa hidup kita di dunia ini sudah murah hati, dan kita boleh menerima kemurahan Tuhan. Tetapi saya yakin ayat-ayat kitab suci ini bukan ditulis dengan nafas jual beli. Oh, aku menjual sekian kepada Tuhan supaya Tuhan nanti memberikan kepada saya kemurahan atau rezeki melimpah atau apapun. Bukan. Tapi lebih di dalam menekankan pola hidup yang mesti dilakukan oleh setiap orang Kristiani, yaitu menjadi orang yang murah hati terhadap orang lain, menjadi orang yang menanamkan kebaikan setiap saat, menjadi sesuatu yang otomatis bahwa ketika kita melihat orang lain, kemudian kita akan menjadi murah hati terhadap orang lain. Saya yakin itu yang diharapkan, bukan persoalan kita ini seperti orang jual beli. Kuat berapa kita tuh kalau mau jual beli sama Tuhan? Nggak kuat. Tetapi bagaimana hal-hal seperti ini menjadi habit, menjadi tradisi bahwa setiap saat dari hidup kita itu kita mesti menjadi murah hati. Seperti bendahara tadi, dulu dia murah hati, dulu dia banyak menghamburkan, dan sekarang dia juga seperti halnya yang biasa dia lakukan, dia tetap memberikan kemurahan hati kepada orang-orang lain. Saudaraku sekalian yang terkasih, ujian dari kitab suci ini berjalan setiap hari. Bukan hanya saat-saat tertentu, oh kita mau baksos, bukan hanya persoalan ada jadwal baksos atau tidak. Setiap saat dari kehidupan kita sedang nyetir, melihat ada orang yang mengais-ngais sampah. Kita sedang di sekolah sebagai orang tua murid, tiba-tiba melihat ada sesama orang tua murid yang panik karena nggak bisa membayar SPP anaknya. Nah, kita melihat di dalam perjalanan kita pergi ke kantor, tiba-tiba ada yang orang kecelakaan sepeda motor. Ujian kita itu setiap saat, dan kemudian akan terus mempertanyakan kepada kita, ketika kita melihat sesuatu yang nyata seperti itu, apakah hati kita tergerak untuk menjadi murah hati? Dengan kita murah hati, investasi yang Anda buat sudah luar biasa. Kita mungkin tidak akan menghitung berapa akumulasi dari kemurahan hati kita. Orang yang murah hati biasanya sih nggak hitung-hitungan malahan. Tetapi justru suatu ketika, kalau Tuhan berkenan, kita sungguh akan menjadi orang-orang yang bahagia di hadapan Allah, karena kita boleh menapak di jalan Allah. Selalulah murah hati terhadap orang lain. Kalau di sini digambarkan dengan kata-kata yang buruk, menghamburkan, saya kira itu juga semacam kayak panggilan, tapi juga prinsip. Bukan soal menghamburkan dalam arti membuang sekenanya, bukan, tetapi dalam arti mudahlah melepaskan, mudahlah memberikan, mudahlah untuk mengorbankan. Semoga saudara-saudari sekalian yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus ini sungguh-sungguh pada akhirnya akan menyentuh hati kita setiap saat, dan kita nggak pernah berhenti menjadi orang murah hati yang suatu ketika Tuhan juga akan tersenyum. Inilah bendahara cerdik di dunia yang saya temukan lagi di antara orang-orang yang saya temukan baru-baru ini, yaitu Anda sekalian. Tuhan memberkati setiap langkah Anda di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus penolong dan
Sulis Chandra mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian Vincentian setiap hari di channel YouTube Yakobus TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobus TV, dari kedalaman hati.